17. Shi Huangdi 259 sebelum Masehi sampai 210 sebelum Masehi. Kaisar besar Cina, Shi Huangdi, yang berkuasa dari tahun 238 sampai 210 sebelum Masehi, menyatukan Cina dengan kekuatan senjata dan mendirikan sehimpunan reformasi yang menyeluruh. Reformasi ini merupakan faktor utama dalam penyatuan budaya yang dipertahankan Cina sampai saat ini. Shi Huangdi juga dikenal sebagai Qin Shi Huangdi, dilahirkan pada 259 sebelum Masehi dan wafat pada 210 sebelum Masehi. Untuk memahami arti penting dirinya, diperlukan sedikit pengetahuan tentang latar belakang sejarah di masanya. Dia dilahirkan di tahun-tahun terakhir dinasti Zhou yang didirikan sekitar 1100 sebelum Masehi. Namun berabad-abad sebelum kelahirannya, para monarki Zhou tidak lagi berkuasa secara efektif dan Cina terbelah menjadi sejumlah besar negara feodal. Para penguasa feodal ini terus berperang satu sama lain. Perlahan-lahan, beberapa penguasa yang lebih kecil tersapu bersih. Beberapa negara kuat yang terlibat perang adalah Qin di bagian barat negeri Cina. Para penguasa Qin menganut ide-ide para filsuf Cina, madhab legalis, sebagai basis kebijakan negara. Konfusius menyarankan agar rakyat diperintah melalui teladan moral daripada penguasa yang baik. Tapi menurut filsafat legalis, kebanyakan orang tidak cukup baik untuk diperintah dengan cara demikian dan hanya dapat dikendalikan oleh sehimpunan undang-undang yang ketat dan ditegakkan tanpa pandang bulu. Hukum dibuat oleh penguasa dan dapat diubah sesuka hatinya demi memperpanjang kebijakan negara. Mungkin karena mereka menerapkan pemikiran legalis, mungkin karena posisi geografis mereka, atau mungkin karena kepiawaian para pemimpin Qin, negara tersebut telah menjadi negara yang paling kuat pada masa Zheng, yang kelak menjadi Shi Huangdi dilahirkan. Secara resmi, Zheng naik tahta pada 246 sebelum Masehi di usia 13 tahun. Namun faktanya, seorang wali memerintah atas namanya sampai Zheng cukup umur pada 238 sebelum Masehi. Raja baru ini memilih jenderal-jenderal yang cakap dan berperang dengan tangan besi melawan semua negara feodal yang tersisa. Negara feodal terakhir ditundukkan pada 221 sebelum Masehi, dan saat itu dia dapat memproklamirkan dirinya sebagai Wang atau Raja seluruh Cina. Untuk menekankan bahwa masa lalu telah diakhiri secara paripurna, dia memilih menyebut dirinya Shi Huangdi, yang berarti Kaisar Pertama. Shi Huangdi segera mulai mendirikan sejumlah besar reformasi penting, bertekad menghindari munculnya kembali perpecahan yang telah menghancurkan Cina di masa lalu. Dia memutuskan menghapuskan seluruh sistem pemerintahan feodal. Wilayah yang dikuasainya disusun ulang menjadi 36 provinsi, masing-masing dengan seorang gubernur sipil yang ditunjuk oleh kaisar. Shi Huangdi mengeluarkan dekret bahwa jabatan gubernur provinsi tidak lagi dapat diwariskan. Bahkan praktik itu segera berkembang menjadi menempatkan para gubernur dari satu provinsi ke provinsi lainnya setiap beberapa tahun, untuk menghindari kemungkinan seorang gubernur ambisius membangun basis kekuatannya sendiri.
Setiap provinsi juga memiliki pimpinan militernya sendiri yang ditunjuk langsung oleh kaisar dan dibongkar pasang sesuai kehendaknya. Dan yang ketiga, seorang pejabat yang ditunjuk oleh pusat untuk menjaga keseimbangan antara para gubernur sipil dan militer. Sebuah sistem jalan raya yang luas pun dibangun, menghubungkan ibu kota dengan provinsi-provinsi dan menjamin agar tentara pusat dapat dikerahkan dengan mudah ke provinsi manapun yang dikepung oleh pemberontak lokal. Shi Huangdi juga mengeluarkan dekret bahwa anggota-anggota aristokrasi lama harus pindah ke Xinyang, yang merupakan ibu kotanya sendiri, di mana dia dapat mengawasi mereka. Tapi Shi Huangdi tidak puas hanya dengan kesatuan politik dan militer di Cina. Dia juga berusaha menempa kesatuan perdagangan. Dia menerapkan sehimpunan alat ukur berat dan jarak di seluruh negeri, menstandarisasi mata uang, berbagai alat bantu perdagangan, dan panjangnya as roda kereta, serta mengawasi pembangunan jalan raya dan kanal-kanal. Dia juga memberlakukan sistem satu hukum di seluruh Cina dan menstandarisasi tulisan. Tindakan kaisar yang paling terkenal atau mungkin yang paling dicaci adalah dekret yang dikeluarkan pada 213 sebelum Masehi, di mana dia memerintahkan pembakaran semua buku di Cina. Pengecualian hanya diberikan pada tulisan-tulisan mengenai masalah teknis seperti pertanian dan obat-obatan, catatan sejarah negara Jin, dan karya-karya filsafat para penulis madhab legalis. Namun tulisan-tulisan madhab filsafat lainnya, termasuk doktrin-doktrin Konfusius, harus dihancurkan. Dengan dekret drakonian ini, yang mungkin merupakan contoh sensor skala besar pertama dalam sejarah, Shi Huangdi berharap menghancurkan pengaruh filsafat pesaingnya, khususnya madhab Konfusian. Tapi dia juga memerintahkan penyimpanan beberapa salinan buku terlarang di perpustakaan kekaisaran di ibu kota. Politik luar negeri Shi Huangdi juga sama kerasnya. Dia melancarkan banyak penaklukan di bagian selatan negeri, dan wilayah-wilayah yang dia caplok akhirnya menjadi bagian negeri Cina. Di utara dan barat, pasukannya juga meraih keberhasilan, namun dia tidak bisa secara permanen menaklukkan masyarakat yang tinggal di sana. Namun untuk mencegah mereka melakukan penjarahan ke wilayah Cina, Shi Huangdi menghubungkan tembok-tembok yang sudah ada di wilayah-wilayah perbatasan utara Cina menjadi sebuah tembok raksasa, tembok besar Cina yang bertahan sampai hari ini. Proyek-proyek konstruksi ini bersama perang-perang penaklukan mewajibkan pajak tinggi yang membuat kaisar ini tidak populer. Karena pemberontakan melawan tangan besinya tidak mungkin, dilakukan berbagai upaya untuk membunuhnya. Tidak satu pun yang berhasil, dan Shi Huangdi wafat secara wajar pada 210 sebelum Masehi. Kaisar digantikan oleh putra keduanya yang bergelar Shi Huangdi. Tapi Shi Huangdi tidak memiliki kemampuan ayahnya, dan pemberontakan pun bermunculan. Dalam waktu 4 tahun, dia terbunuh. Istana dan perpustakaan kekaisaran dibakar, dan dinasti Qin dilululantahkan. Karya yang dicapai Shi Huangdi tidak terjamah. Rakyat Cina lega karena kekuasaan tirani itu berakhir. Namun hanya sedikit di antara mereka yang ingin kembali ke zaman anarki sebelumnya. Dinasti berikutnya, dinasti Han,
meneruskan sistem administrasi dasar yang didirikan oleh Qin Shi Huangdi. Bahkan selama 21 abad, Kekaisaran Cina terus diorganisasi sesuai dengan garis-garis yang ditetapkannya. Walau sistem hukum Cina yang keras segera diperlunak oleh para kaisar Han, dan walaupun seluruh filsafat legalis kemudian dijauhi orang dan Konfusianisme menjadi filsafat resmi negara, unifikasi budaya dan politik yang ditegakkan Shi Huangdi tidaklah diutak-atik. Arti penting utama Shi Huangdi bagi Cina dan dunia secara keseluruhan kini mulai tampak. Kalangan barat selalu tercengang melihat betapa besarnya Cina. Namun dalam hampir sepanjang sejarah, Cina tidak lebih padat daripada Eropa. Perbedaannya adalah bahwa Eropa selalu terbelah menjadi banyak negara-negara kecil, sementara Cina disatukan menjadi negara tunggal yang besar. Perbedaan ini agaknya merupakan hasil dari faktor-faktor sosial dan politik ketimbang geografi. Hambatan-hambatan internal seperti jajaran pegunungan juga cukup besar di Cina, seperti halnya di Eropa. Tentu saja kesatuan Cina tidak bisa semata-mata dilekatkan pada pencapaian Shi Huangdi. Banyak tokoh lainnya, misalnya Kaisar Sui Wenti, yang juga berperan penting, tapi tidak diragukan lagi bahwa Shi Huangdi memainkan peran sentral. Tidak mungkin membahas Shi Huangdi secara lengkap tanpa menyebutkan menteri utamanya yang brilian dan dipuji-puji orang, Li Su. Bahkan begitu pentingnya pengaruh Li Su pada kebijakan-kebijakan sang kaisar, sampai-sampai sulit diketahui bagaimana membagi pujian di antara keduanya atas pencapaian besar yang dihasilkan. Agar tidak terpaksa melakukan itu, saya menempatkan pujian atas hasil kerja sama mereka kepada Shi Huangdi. Toh, walaupun Li Su menawarkan nasihat, kaisarlah yang menentukan keputusan akhir. Shi Huangdi sebagian karena kebijakan pembakaran buku-bukunya digambarkan sebagai iblis oleh kebanyakan penulis Konfusian di generasi-generasi berikutnya. Mereka menyebutnya sebagai seorang tiran, penuh tahayul, berhati iblis, anak haram, dan tidak cakap. Di pihak lain, komunis Cina umumnya memujinya sebagai pemikir yang progresif. Para penulis barat kadang membandingkan Shi Huangdi dengan Napoleon, tapi tampaknya lebih tepat membandingkan dengan Augustus Caesar, pendiri Kekaisaran Romawi. Kekaisaran yang mereka dirikan kurang lebih berukuran dan berpopulasi setara. Namun Kekaisaran Romawi hanya bertahan untuk waktu yang jauh lebih pendek, dan wilayah yang dikuasai Augustus tidak bersatu cukup lama bila dibandingkan wilayah yang diperintah Shi Huangdi. Ini membuatnya lebih berpengaruh daripada Augustus.